warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, anak-anak diwajibkan untuk belajar dari rumah dan senantiasa menjaga kesehatan. Misalnya dengan rajin-rajin mencuci tangan. Apabila anak-anak keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Kemudian rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Baiklah anak-anak, kita awali kegiatan belajar pada hari ini dengan berdoa bersama. Semoga dengan berdoa, pelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah pada pembelajaran 5. Baiklah, kita saksikan video pembelajaran kali ini bersama-sama. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah pada pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Dengan diberikan teks cerita berkaitan dengan hidup rukun, siswa dapat menentukan pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan cerita tersebut. 2. Dengan diberikan teks cerita berkaitan dengan hidup rukun, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah dengan bahasa yang santun. 3. Dengan diberikan teks cerita berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan makna ungkapan tersebut dalam kalimat yang santun. 4. Dengan diberikan kalimat yang mengandung ungkapan, siswa dapat menuliskan makna ungkapan tersebut dalam kalimat yang santun. 5. Dengan diberikan contoh peragaan gerak dasar lokomotor, siswa dapat menjelaskan gerakan tersebut dengan benar. 6. Dengan diberikan contoh peragaan gerak dasar lokomotor, siswa dapat memperagakan gerakan tersebut dengan benar. Nah, mari kita mengingat kembali sila ketiga Pancasila. Bagaimanakah bunyi sila ketiga? Iya, benar. Persatuan Indonesia. Sikap bersatu dan bekerja sama dapat diterapkan di rumah. Berikut contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Ayo kita amati bersama-sama kegiatan di rumah. Kegiatan bersama keluarga di rumah. Ada yang menyapu, memotong tanaman, menyiram tanaman. Mereka bekerja sama dengan riang gembira. Iya, selain membersihkan halaman bersama-sama,
kerukunan di dalam keluarga bisa juga tercipta dengan membaca buku cerita bersama-sama. Baiklah anak-anak, mari kita perhatikan kegiatan Udin dan Mutiara di rumah. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita baca teks berikut ini. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman. Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Setelah membaca teks cerita, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? 2. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? 3. Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? 4. Sila keberapa? 5. Jelaskan alasannya. 6. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. 7. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. 8. Apa makna dari ungkapan cepat kaki, ringan tangan? Selanjutnya, tulis jawaban anak-anak pada buku tulis. Ayo, selanjutnya anak-anak mencoba untuk menceritakan pengalaman anak-anak dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Anak-anak masih ingat ya mengenai ungkapan? Ayo, kita ingat kembali mengenai ungkapan yang telah dipelajari sebelumnya. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun
dari salah satu kata yang sama. Contoh ungkapan dengan kata yang sama. Misalnya, berat hati. Artinya tidak ikhlas. Kemudian besar kepala. Artinya sombong. Itu ya kira-kira contoh tentang ungkapan. Ayo selanjutnya anak-anak kita berlatih. Ada 5 kalimat di bawah ini. Anak-anak perhatikan ya, pada setiap kalimat itu terdapat ada ungkapan. Baik, kita baca satu-satu ya. 1. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar. Tetapi ia tetap rendah hati. 2. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. 3. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. 4. Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. 5. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Dari 5 kalimat yang ada di depan tadi, setelah diketahui ungkapan, mari kita tuliskan arti ungkapan tersebut. Mari bersama-sama. 1. Rendah hati. Artinya 2. Buah hati. Artinya 3. Buah tangan. Artinya 4. Cepat kaki, ringan tangan. Artinya 5. Kepala dingin. Artinya Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas. Mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika kita bermain? Anak, selanjutnya perhatikan contoh berjalan ke depan berikut ini. Pertama, berdiri dengan tegak. Kemudian, pandangan lurus ke depan. Selanjutnya, langkahkan kaki dan ayunkan tangan. Ketika kaki kanan melangkah, maka yang diayunkan adalah tangan kiri. Begitu juga sebaliknya. Selamat mencoba ya anak-anak. Tidak hanya di rumah, di sekolah pun Udin dan Mutiara bermain bersama teman-temannya. Mereka juga melakukan berjalan bersama. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat untuk selalu belajar dari rumah. Sekian, wassalamualaikum.